Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Anwar, NIM 182504103 dari kelas PTA S1A dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Prodi S1 Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini sebagai pemenuhan tugas pertemuan 11 pada mata kuliah statistik, saya akan menjelaskan uji analisis korelasi dengan menggunakan program SPSS. Nah, tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Uji analisis korelasi dengan program SPSS. Nah, uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan sebaliknya. Hubungan variabel X dengan Y itu bersifat ada dua, yang pertama itu positif, yang dimana artinya jika X naik maka Y juga naik. Kemudian yang kedua itu negatif, artinya jika X naik maka Y-nya turun. Dalam program SPSS terdapat 3 metode sederhana, diantaranya adalah Person Correlation, Kendall-Tauber, dan Spearman Correlation. Nah, pada Person Correlation ini digunakan untuk skala rasio, sedangkan Kendall-Tauber dan Spearman Correlation itu lebih ke skala ordinal. Nah, di bawah ini telah terdapat data mengenai prestasi, motivasi, dan minat belajar. Di sini sudah terdapat data lengkap tentang prestasi belajar, kemudian motivasi belajar, dan minat belajar. Perhatikan tabelnya. Nah, setelah itu, penarikan kesimpulan. Berdasarkan nilai probabilitas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu jika nilai probabilitasnya lebih besar dibandingkan 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas itu lebih rendah dibandingkan 0,05, maka terdapat korelasi. Nah, kita langsung masuk ke cara penyelesaiannya menggunakan program SPSS. Nah, setelah program SPSS-nya terbuka, kita langsung masuk di variable view. Nah, di variable view ini pada kolom name, pada baris pertama kita isi dengan prestasi, kemudian pada baris kedua kita isi dengan motivasi, kemudian pada baris ketiga kita isi dengan minat. Kemudian masuk pada kolom label. Nah, di kolom label ini pada baris pertama kita isi dengan prestasi belajar, kemudian pada baris kedua kita isi dengan motivasi belajar, kemudian pada baris ketiga kita isi dengan minat belajar. Setelah selesai, kita masuk ke desimal. Nah, di desimal ini kita ubah pada prestasi itu kita ubah menjadi desimal 1, kemudian pada baris kedua dan baris ketiga kita ubah menjadi desimal 0. Setelah selesai, kita langsung masuk ke data view. Nah, di data view ini sudah terdapat 3 variabel, yaitu variabel prestasi, motivasi, dan minat. Nah, di variabel ini kita isi dengan data yang ada di Word sebelumnya. Jadi kita copy kemudian paste ke sini. Nah, setelah dipaste, kita pilih pada menu Analyze. Kemudian pilih Correlate, kemudian pilih Bivariate. Klik. Setelah itu akan muncul kotak dialog Bivariate Correlation. Nah, 3 variabel ini kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, setelah selesai kita lihat correlation koefisiennya, kita pilih person. Kemudian pada test of signifikannya kita pilih to tell, kemudian kita beri centang pada flag significant correlation, kemudian oke.
Nah, inilah hasil output SPSS dari data yang telah kita kerjakan tadi. Nah, penjelasan dari output di sini itu pada output SPSS ini terlihat korelasi antara prestasi belajar dengan motivasi belajar. Itu angkanya sebesar 0,732. Nah, angka ini menunjukkan kuatnya korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar karena nilai R itu di atas 0,5. Sedangkan tanda bintang di sini itu menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi pula juga prestasi belajarnya. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk korelasi antara prestasi belajar dengan minat belajar, di sini kita dapat lihat bahwa menghasilkan angka 0,156. Nah, angka ini berarti kedua variabel mempunyai korelasi yang sangat lemah karena nilainya di bawah 0,5. Sedangkan untuk korelasi antara motivasi belajar dengan minat belajar itu menghasilkan angka minus 0,219. Yang dimana angka tersebut berarti kedua variabel mempunyai korelasi yang lemah karena berada di bawah 0,5. Kemudian tanda negatif di sini itu menunjukkan hubungan yang berlawanan atau negatif, yang dimana jika motivasinya belajarnya itu semakin tinggi, maka minat belajarnya semakin rendah dan sebaliknya. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan atau interpretasinya, yang dimana itu berdasarkan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas itu lebih tinggi daripada 0,05, maka tidak terdapat korelasi, dan sebaliknya, jika probabilitas itu kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi. Nah, prestasi dengan motivasi diperoleh nilai probabilitasnya itu sebesar 0,016. Nih, pada sig totalnya itu mendapatkan nilai 0,016. Yang dimana nilai probabilitas ini atau 0,16 ini lebih kecil dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan atau diinterpretasikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara prestasi belajar dengan motivasi belajar. Kemudian pada nilai probabilitas prestasi belajar dengan minat belajar, yaitu nilainya sebesar 0,665, yang dimana nilai probabilitas atau 0,665 ini lebih besar dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan atau diinterpretasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara prestasi belajar dengan minat belajar. Kemudian pada nilai probabilitas motivasi belajar dan minat belajar itu sebesar 0,543, yang dimana nilai probabilitas atau 0,543 ini lebih besar dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan atau diinterpretasikan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan minat belajar. Itulah tadi hasil dari pembahasan uji analisis korelasi menggunakan program SPSS. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.